Selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah filsafat untuk tingkat 2A. Kiranya melalui perbincangan kita pada sesi ini, suara semakin memahami filsafat itu secara mendalam. Selamat berdiskusi. Selamat pagi bagi kita semua. Energi yang kuat. Selamat pagi, kemudian keajaiban terjadi. Menjojo, Pak. Dahulu Pagi, Pak. Koras, Pak. Selamat pagi, Pak. Dia menggunakan teleskop untuk mengamati. Pagi, Segera Pak. melihat jauh adalah manusia badai yang takut. Keesokan hari, Dion bercerita dengan ibunya tentang masalah malam. Selamat pagi, Pak. Untuk orang saat ini. Selamat pagi. selamat pagi. Kita tunggu teman-teman kita dulu masuk ya. Selamat pagi, Pak. Lalap. Ya, kita sambil menunggu ya. Saudara mungkin sudah menerima surat dari STTW, dari Wakil 1, yang memberitahukan bahwa minggu ini adalah minggu terakhir, sudah di portal semua sudah ditutup, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita mengurus KRS. Jadi siapa yang tidak ada nanti namanya dalam daftar hadir, maka dia tidak bisa filsafat ini. Itu yang mau saya sampaikan, bahwa jika nanti saya bacakan nama-nama kalian dan nama kalian tidak ada di dalamnya, maka kalian tidak bagian dari kelas filsafat ini. Nah, karenanya pasti saudara akan mengontrak mata kuliah ini pada semester depan atau setahun yang akan datang. Itu ya, supaya kalian paham nanti, karena waktu pendaftaran itu atau pengisian KRS itu sudah berakhir. Itu yang pertama. Nah, karenanya saya akan mencoba membaca nama-nama kita yang ada dalam portal dosen, dan itulah menjadi absensi kita nantinya ke depan. Ini sudah absen final ya. Yang pertama itu adalah Ade Sofia Veronica Ginting. Sembiring, Pak.
Oh, Sembiring ya, sorry. Oke, Ade Sofia Veronica Sembiring, Adi Putra Sinaga, Brian Kennedy Lumban Gaul, Cynthia Mahrani Raja Guguk. Oh, maaf Pak, itu Pak nama saya bukan Mahrani Pak, ada A-nya Maharani Pak. Oke, nanti kamu masukkan itu perbaikan itu kepada kampus ya, kepada Liston dan Dauni. Segera diperbaiki, nanti kita jangan bermasalah namamu. Baik Pak. Karena semua data-data di Dikti nanti kalau tidak sama dengan data di kampus dengan ijazahmu, nanti bersoal. Jangan nanti setelah mau wisuda kamu mengalami persoalan. Sekarang perbaiki, kalau ada nama-nama yang tidak pas, tidak sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA, segera perbaiki. Jadi Cynthia Maharani, Alfredo Matthew Sedian, Eli Dedi Jubana Makasoid, Elsa Ayu Lestari Hasibuan, Hadir Pak. Ferdinand Sirait, Frans Said Manado, Erlan Surmana Bangun, Apa? Yang atas nama Francis Manado Pak. Itu dia bisa Pak. Pasti Pak. Pak, sampaikan ke administrasi ya, hubungi Liston dan Dauni, Frans Said Manado, Erlan Surmana Bangun, emailin Saneka Boru Marbun, Jaka Wasin Raja Sonong Samosir, Jaya Salomo Parapat, Kelvin Rijalta, Laura Natasha Purba, Leonardo Sidalahi, Marel Abdi L. Tambunan, Naingsi Harapan Marito Sitorus, Pajamo, ini apakah dua namanya ini? Pajamoot kita Soid atau Pajamot ya Soid. Nanti kita boleh perbaiki ya, sampaikan kepada pihak administrasi ini Pajamoot. Radela Kristianti Butar-Butar, Raja Rizky Butar-Butar, Raymond Obot Tagalung, Setia Hiski Risang, Servina Natasha Sinaga, Firma Dalekta Buru Bukit, Wida Marcela, dan Yemima sendiri. Ada 27 orang kita di sini. Ada nama kita yang tidak disebut di sini? Apakah ada? Sudah pas, Pak. Oke, dan di grup WA pun kita ada 27 orang ya. Tambah saya 28. Wah, di grup sebentar. Grup WA. Filsafat kita ada 30 orang. Ini mengapa 30 orang kita di apa? Di grup WA. Apakah ada di grup WA ini yang tidak masuk ke grup apa ini, ke mata kuliah ini? Kan kita ini ada 30 orang atau ada 2 orang, 2 nomor. Nanti tolong diperiksa ini ya, si Jaya ya kunci kita. Yang tidak anggota grup kita dikeluarkan aja. Ini kalau kita 27 orang tadi menurut daftar hadir, tambah saya 1 orang berarti kita harus 28. Ini kita sekarang ada 30 orang. Berarti ada 2 orang di sini yang bukan ikut kelas kita atau dia menggunakan 2 nomor. Kalau menggunakan 2 nomor, pilih salah 1 nomor dan nomor yang lain tidak usah dimasukkan.
Oke ya, nanti tugasnya komti itu supaya mencek nama-nama dalam apa namanya WA. Kalau tidak ada kaitannya dengan grup kuliah kita, silakan di-remove. Oke ya, komti. Apakah ada komti dengan kita bersama kita sekarang? Halo? Siapa komti kita? Saya, Pak. Ya, rapat, Pak. Ya, rapat. Jaya berapat, Pak. Jaya Parapat. Ya, ya Jaya. Kalau dia tidak dengar kepada si emailin ya, emailin dan Laura ya. Ya, oke, Pak. Sekarang sekretarisnya sudah email dengan Yeni, Pak, karena saudari Laura sudah menjadi sekretaris kampus. Emailin ya, emailin. Ya, Pak. Dengan Yeni, Pak. Emailin, silakan. Nanti di-remove. Oke, baik, Pak. Berkaitan dengan kita. Nanti banyak informasi yang kita sampaikan bisa gunakan. Oke ya. Baik, saya akan bacakan daftar hadir kita yang sudah hadir sekarang. Ya. Nah, kemudian nama-nama kalian harus sama dengan daftar hadir. Saya tidak kenal Eliha ini. Siapa ini Eliha? Eliha itu si apa namanya Eliha? Saya tidak hafal nama-nama kalian semua. Kalian tuliskan aja Eli apa? Eli Hutasoid gitu kan. Ini saya lihat kenal ini. Sesuai ini saja. Kalian tulis sesuai nama-nama kalian di sini. Ini kan ada nama kalian di sini kan. Jadi jangan buat nama-nama yang saya tidak kenal. Seperti ini aja. Ade Sembiring, Ade Putra Sinaga, Brian Lumbang Gaul, itu lebih pas. Ini Eliha, nggak tahu saya Eliha. Ketika Eli Harahap, Eli Hasibuan, Eli apa itu banyak ini. Tapi kalau Eli Dedi Jubana Hutasoid kan itu satu orang kan? Ya ada 2 orang di sini kan? Oke, saya ulangi membacakan nama-nama. Oke, Eli Dedi Hutasoid, Ferdinand Sirait, Rizky Butar-Butar, Tir Madaleta Berubukit, Pajamot Hutasoid, Leonardo Silalahi, Ade Sofia, Adi Putra Sinaga, Brian Lumbanggaul, kemudian ini baru masuk lagi Elsa Ayu Lestari Hasibuan, Brian Kennedy Lumbanggaul, Cynthia Maharani Rajaguguk, Alfredo Siagian, Franz Heid Manalu, Erlan Surmana Bangun, Imelin Sanika Marbun, Jaka Wasim, nah ini Jaka Wasim. Jaka Wasim, siapa ini Jaka Wasim? Saya, Pak. Siapa ini? Jaka Wasin Raja Sulang. Saya, Pak. Jaka Wasin Raja Sulang Samosi. Tulis saja Jaka Samosi. Jaka Wasin siapa Jaka Wasin? Tulis Saya, saja. Pak. Iya, tulis saja namamu sesuai dengan apa yang tertulis di absen. Karena saya kan Baik, sedang Pak. absen ini kan. Saya bukan membaca nama yang tidak ada di absen. Nanti tidak ada di absen ya saya anggap tidak hadir. Ya, tulis saja apa yang Baik, Pak. sesuai dengan namamu itu aja tulis. Jujurlah dengan dirimu kan itu aja. Kenapa malu dengan namamu? Jujur aja dengan dirimu. Itu membuktikan kamu itu orang baik. Namamu aja tidak baik. Gimana mudah kamu? Oke. Sampai di mana tadi? Jaka Wasin. Ini Jaya Parapat, Kelvin Jalta, Laura Natasha, Marel di Tambunan, Nancy Storus, Adela Butar-Butar, Raymond Galung, Setia Hiskiri Girsang, Servina Sinaga, Wida Marcela, Yenima Sembiring. Oke, kita hadir 27 orang. Pas ya, hadir semua.
Baik, silakan buka kamera masing-masing. Saya akan melihat wajah kalian. Apakah kalian berpakaian resmi apa tidak? Kalau yang tidak resmi, saya sudah katakan saya akan remove dari ruangan ini. Silakan buka. Jaka Wasin. Jaka Washington atau Jaka apa ini? Jaka Wasir. Siapa? Laura, Natasha. Silakan buka kameramu. Radella Butar-Butar. Silakan buka kamera. Pak, tapi aku lagi di genteng, nggak apa-apa ya? Sedang apa? Karena jaringan kan, Pak. Jadi aku zoom dari genteng. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya hanya lihat perbedaannya. Oke. Sudah? 1, 2. Ini sudah ada kok baru masuk. Bentar. Oke, di halaman 2. Halaman 2. Oke, semua sudah sesuai ya. Sebentar. Saya ulang lagi. Oke, 1, 2. Masukkan kepalanya ke ruangan itu ya, supaya kelihatan duduk di kursi masing-masing. Sekali lagi, saya akan pindah ke halaman berikutnya. Ini halaman 1, sekarang halaman 2. Saya ulang. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan berdoa. Silakan Ketua Komti, pilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk yang pimpin doa kita, memulai kelas kita, saya minta kepada Imelin yang bawa doa kita. Silakan Imelin. Oke, baik untuk Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, kita satu kemudian pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Sebentar kami akan memulai perkuliahan kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang berikan kami para mahasiswa kepintaran, kebijaksanaan, agar kami dapat mengerti setiap pembelajaran yang kami terima. Dan juga Engkau yang memberkati Bapak Ibu dosen yang memberikan pengajaran kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oke, terima kasih. Kita akan masuk dalam sebuah pembahasan yang melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Nah, kita akan mendalami soal filsafat timur itu lebih mendalam. Bagaimana pemahaman kita tentang filsafat timur. Dan nanti dengan mempelajari topik ini, kita akan bisa membedakan antara filsafat barat dan filsafat timur. Nah, dengan topik yang akan kita dalami ini, diharapkan nanti saudara semakin tajam melihat perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat. Oke, saya akan share materi kita. Filsafat berpikir orang timur. Nah,
pada umumnya filsafat di dunia ini terbagi dalam dua masa. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Suara Bapak terlalu pelan, Pak. Suara Bapak terlalu pelan, Pak. Pelan, Pak. Soalnya kami udah pakai full volume tapi tetap pelan suaranya. Oke, terlampau pelan ya. Sebentar, saya akan set dulu suara. Suara audio. Oke, saya habiskan dulu ini. Halo, sudah jelas semua ini, sudah kandas ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kedengaran semua ya, sudah jelas ya. Baik yang di bawah, di atas, di tengah, di atap, ya didengar lah ya dengan baik ya. Oke, saya akan ulangi kirim share screen. Oke, filsafat berpikir orang Timur. Nah, saya katakan tadi bahwa dunia ini dikenal ada dua mazhab cara berpikir ya, yaitu berpikir Barat yang disebut dengan Osidental dan berpikir Timur yang disebut dengan Oriental. Jadi kalau ada nanti disebut bangunan Orientalis, itu berarti bangunan yang berbentuk Timur. Jadi kalau ada bangunan yang bersifat Osidental, itu berarti bersifat atau arsitekturnya Barat. Nah itu yang kalau kita lihat apa itu cara berpikir Barat. Nah berikutnya, kalau misalnya filsafat Barat dan filsafat Timur itu berbeda, itu karena soal geografis ya, geografis, perbedaan budaya, peradaban, itu membuat kita berbeda. Kalau misalnya di Barat itu contoh, ini hanya contoh, mereka memiliki 4 musim. Kita di Indonesia, di Asia pada umumnya rata-rata 2 musim. Di sana mulai musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Kita hanya musim hujan, musim kemarau. Tentu cara berpikir orang Barat itu lebih dinamis karena mereka menghadapi 4 masa dalam setahun. Mereka akan sebentar lagi berubah dari panas ke dingin, lalu dingin ke gugur, gugur ke semi. Ya, alam pun begitu, tumbuhan. Kalau di musim panas nggak ada bisa menghasilkan apa-apa. Apalagi musim dingin, atau apalagi musim gugur. Nah, jadi kapan mereka mulai bisa menanam? Itu kan yang mengaruhi cara berpikir dan mereka menghadapi kehidupan mereka. Orang Timur ya hujan dan kering, kemarau. Nah, itu berarti kita hanya menghadapi 2 masa. Ini yang mengaruhi kehidupan dan membuat Timur Barat itu berbeda. Nah, filsafat Timur itu dikenal dengan sifat yang religius. Ini sudah saya katakan pada pertemuan sebelumnya, dan mistis magis. Pada umumnya ini kita temukan di daerah China, Jepang, dan India. Mengapa tidak Indonesia? Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengapa Indonesia tidak bisa dimasukkan, atau bukan tidak dimasukkan. Ya mungkin karena kita belum banyak mempopulerkan, publikasikan filsafat kita. Tapi pemikiran-pemikiran Cina, pemikiran-pemikiran India, Jepang itu kan sudah banyak dipublikasi. Kemudian di wilayah Timur juga terkenal sebagai wilayah yang mempunyai peradaban besar dan sumber agama. Minggu yang lalu juga saya katakan bahwa banyak agama itu lahir dari Asia. Orang Barat itu datang ke Timur itu sebenarnya lebih mencari ketenangannya, kedamaian.
dan ketentraman jiwa. Karena itulah filsafat timur. Filsafat timur ini itu lebih menekankan keadaan damai, ketentraman jiwa. Sehingga filsafat timur itu lebih berpikir pada realita yang terjadi di sekitarnya. Lebih mengutamakan dunia dan sesamanya. Jadi lebih mengutamakan dunia dan sesamanya. Ini cara berpikir filsafat timur. Lebih pada ketentraman, damai, ketentraman jiwa. Karena lagu-lagu timur itu kan lebih pada lagu yang menenteramkan jiwa ya. Kalau kalian dengar nanti musik-musik refleksi atau relaksasi itu kan banyak dari dunia belahan timur. Nah, coba kalian nikmati misalnya film lagu-lagu relaksasi itu banyak dari belahan timur. Musik-musik. Kalau kalian misalnya pernah masuk pada kebugaran, pijat kebugaran itu, nanti kan diputar musik itu adalah musik-musik yang menyenangkan jiwa. Nah, sambil contoh, apakah di sini ada? Di sini tidak saya download ya. Itu kalian download nanti musik-musik itu ada itu musik-musik relax ya, relax. Coba saya lihat sebentar. Ya nanti kalian lihatlah, cari sendiri ya. Itu biasanya dunia timur itu lebih kepada relaks, maka refleksi, pijat refleksi, pijat kebugaran itu ada banyak di daerah timur. Nah itu, nanti kalian lihat lagi. Itu penekanan dari filsafat timur itu. Nah, karena geografis yang berbeda, maka tadi saya katakan itu mempengaruhi cara berpikir mereka, berpikir timur dan barat. Kalau di dunia timur itu kan lebih crowded ya, lebih padat. India penduduk terbesar di dunia, China, Indonesia. Sementara di Eropa itu penduduk terbesarnya itu Amerika. Nah, makanya cara berpikir orang Asia itu kan cara berpikir orang yang penuh dengan pergumulan karena padatnya penduduk, sempitnya lahan kerja misalnya, lapangan pekerjaan, lahan dan sebagainya. Sementara di dunia barat sana lebih longgar karena ya penduduknya relatif lebih sedikit. Nah, dunia timur itu lebih under development ya, artinya negara-negara yang belum maju, belum dikategorikan negara maju. Walaupun Indonesia sekarang itu sudah dikategorikan negara maju, bukan lagi negara dunia ketiga. Tetapi pada umumnya Asia itu adalah menengah ke bawah. Tetapi di dunia barat itu sudah sejak lama terkenal dengan mengembangkan kemajuan. Itu sebabnya filsafat barat itu tergolong aktif. Tapi filsafat timur itu tergolong pasif. Jadi kalau orang barat itu kan cekatan. Kalau mereka
melakukan sesuatu, cara berpikirnya praktis, cepat. Cara jalan mereka pun sudah cepat. Ya. Tubuh mereka aja pun sudah tinggi, langkah mereka kencang. Kita sudah pendek, loyo lagi cara jalannya. Malas, tubuhnya itu kayak malas. Makanya ya orang Asia itu lebih pasif dia. Melihat karakteristik seseorang itu kan bisa dari wajah, bisa dari gerakan, bisa dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh seseorang itu menandakan isi otaknya juga. Kalau memang mesinnya ini lambat, kan gerakannya juga lambat kan. Tapi kalau misalnya mesinnya bagus, gerakannya kan taktis. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang Barat sana. Ini kan terkenal lambat merespon, lambat memberikan reaksi. Kalau misalnya ditanya, how are you? I'm fine, thank you. How about you? Itu selalu jawab mereka. Respon, kan? Coba kalau kalian ditanya, bagaimana kabarnya? Gak ada yang jawab, kan? Setiap saya buka Zoom, pertanyaan saya, bagaimana kabarnya? Gak ada yang jawab, satu pun. Karena bagi kita itu tidak penting, gitu. tidak penting itu. Tapi kalau orang Eropa, kalau dia tanya how are you, lalu kau tidak jawab, itu impolite bagi dia. Dia menganggap kita itu bukan bagian dari dirinya. Kalau kita tanya bagaimana kabarmu, kalau dijawab dia merasa kita bawahannya. Gitu kan. Yang penting kalau tidak dijawab berarti aku bosnya. Kan? Itu cara berpikirnya beda. Jadi nanti kalau kalian ketemu sama orang Barat, dia tanya how are you, tidak kamu jawab, hati-hati, dia tidak akan berteman lagi denganmu. Karena dianggap you itu bukan bagian dari hidupnya. Makanya orang Barat itu paling suka kepada orang yang suka cepat merespon. Kalau ada email dari orang Barat, Anda jawab cepat, wah itu senang dia. Tapi orang Indonesia dikirim email hari ini, minggu depan, jangan-jangan bulan depan baru dijawab. Dengan alasan, maaf Pak, saya sibuk. Orang Asia memang terkenal orang sibuk. Tetapi sibuknya tak tahu, entah sibuk karena apa. Nah, lalu orang Barat itu kan langsung memberi reaksi berikutnya. How are you? I'm fine, thank you, and you? Dan kamu? Kita, bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Selesai kan? Sampai di situ. Dan tidak bertanya balik, Bapak bagaimana kabarnya? Enggak ada itu. Itu sudah terpola. Cara berpikir Barat itu seperti itu, reaksinya bagus. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Itu langsung itu, refleksi itu, refleks. Cepat. Kalau kita, bagaimana kabarmu Adi Putra? Baik Pak. Nah, itu. Setelah itu enggak dia tanya bagaimana kabar saya, yang bertanya kepadanya. Itu cara berpikir Barat dan cara berpikir Timur. Supaya kalian nanti bisa belajar ya, karena berpikir filsafat ini ialah kita sekarang mencari kebenaran. Jadi belajar filsafat itu mencari kebenaran yang sejati. Tapi kalau kita berpikir kekristenan, kebenaran yang sejati itu hanya satu, dalam Yesus Kristus kan. Tapi kalau berpikir filsafat, kebenaran itu ada di mana-mana. Ada di barat, ada di timur. Tergantung bagaimana kita
mempresentasikan, menghadirkan kebenaran itu dalam diri kita, dalam tingkah laku kita. Jadi kalau dia bertanya how are you, dia sedang menanya kebenaranmu bagaimana, dirimu baik apa tidak. Ya, saya baik. Lalu dia balas balik lagi, mencari kebenaran lagi. Kamu bagaimana? Baik. Wah, berarti bertemu orang-orang baik. Jadi kalau kita kan ditanya bagaimana kabarmu, baik. Dia yang baik, kita nggak ditanya yang tidak baik. Nah itu. Jadi ya belajarlah. Kamu sudah belajar berfilsafat, nanti kan makin tambah cara berpikir kita kan. Nah di belahan timur mereka lebih menekankan pada intuisi dan juga pada batinnya, spiritual dan mistis. Jadi itu pada orang timur itu pada intuisi, pada batin, spiritual dan mistis. Nah dengan demikian orang timur itu memiliki jiwa yang baik. Dengan memiliki jiwa yang baik, mereka akan mencapai kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Nah, tujuan orang timur itu berfilsafat itu ya, memiliki pandangan hidup itu supaya dia memiliki jiwa yang baik, yang tentram, yang damai, sehingga dia meroleh kebijaksanaan dan kebaikan hidup. Nah, sementara filsafat barat itu lebih condong pada keadaan masyarakat sekitar, serta pada ilmu pengetahuan. Dia lihat misalnya masyarakat itu, wah begini persoalan di masyarakat. Lalu dia berpikir bagaimana masyarakat ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan alat-alat, menggunakan kemajuan-kemajuan. Nah dulu misalnya petani itu mencangkul di sawah itu ya, di belakang saya ini, dia mencangkul. Lalu datang mereka berpikir kalau mau mencangkul itu memakai tenaga manusia. Itu era 1.0. Lalu mereka berpikir, kalau manusia berapalah yang bisa dikerjakan? Maka datanglah revolusi industri, menggunakan alat. Mulailah datang traktor. Berarti era 2.0. Lalu pada waktu itu orang masih mengerjakan surat-surat dengan ketik menyetik. Lalu kirim melalui apa? Lalu antar pos. Mereka berpikir, wah ini nggak cocok lagi. Mulailah ketemukan komputer. Itu era 3.0. Lalu meningkatlah zaman lagi. Kalau mengirim surat ke kantor pos, lama ditunggu. Ke Amerika 1 bulan, balik lagi 1 bulan lagi, 2 bulan. Lalu diciptakanlah internet. Era 4.0. Maka lahirlah generasi-generasi yang berubah-ubah. Ini pemikiran barat. Dia melihat alam sekitar. Lalu meningkatkan ilmu pengetahuan supaya hidup manusia lebih efisien. Sekarang sudah memasuki era masyarakat 5.0, di mana semua terkoneksi antara virtual dan non-virtual. Manusia sekarang tidak perlu lagi ke bank untuk membayar segalanya. Sudah bisa GoPay, Oppo, Dana, itu kan bisa dibayar. Orang tidak perlu lagi bawa uang banyak-banyak. Sudah pakai aplikasi semua. Itu yang virtual terkonek dengan yang fisik. Itu era society 5.0. Walau Indonesia belum memasuki era itu, kita masih memasuki era 4.0. Nah ini. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan.
pemikiran-pemikiran barat dan timur. Silakan. Kan gini Pak, kalau di Indonesia kan Pak berkembang banyak filsafat seperti yang Pak bilang tadi, ada mungkin yang mengikuti orang barat, ada orang timur. Jadi kalau orang Indonesia Pak digolongkan kemana dia Pak? Lebih condong ke barat atau ke timur? Ya, memang Indonesia dalam perkembangan filsafatnya, saya katakan tadi kan tidak masuk dalam pemikiran filsafat timur tadi kan. Yang ada itu yang dibahaskan China, India, dan Jepang. Bukan berarti Indonesia berkiblat ke timur, ke barat. Walau harus kita akui banyak kita yang berkiblat ke barat, secara khusus orang-orang Kristen. Teologi kita kan masih teologi barat. Cara berpikir kita dalam kekristenan kan masih dalam berpikir barat. Tapi sebaliknya kalau Islam, kiblatnya kan bukan ke barat, kiblatnya kan ke timur tengah. Nah, jadi tidak bisa kita katakan Indonesia ini berkiblat ke barat. Tidak. Tetapi ya nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita lihat filsafat barat dan filsafat timur itu tidak lagi saling menjudge, tetapi saling berangkulan. Baik barat, baik timur itu sama-sama mengisi dalam ranah perkembangan kehidupan bermasyarakat. Begitu ya, jadi tidak bisa kita katakan bahwa barat itu, Indonesia itu lebih condong ke barat atau condong ke timur. Nanti kita akan belajar pada minggu depan mengapa kita ini tidak begitu dikenal orang dalam berfilsafat. Kan ada banyak faktor nanti. Mengapa kita tidak dikenal orang dalam berfilsafat? Itu minggu depan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Dunia barat, mereka melihat bahwa objek dan kerja itu menjadi sesuatu yang harus mereka tonjolkan. Nah, objek dan kerja lapangan. Jadi manusia harus menguasai alam. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Jadi itu. Jadi dunia barat itu lebih melihat dunia ini sebagai objek. Dan dia sebagai subjek. Dan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sementara di timur, manusia merupakan bagian dari alam. Jadi manusia ini tidak bisa dipisah dari alam. Kita ini adalah bagian dari alam. Tapi kalau barat itu, alam itu objek terpisah dari manusia. Manusia menguasai alam untuk mengambil keuntungan daripadanya. Sementara timur, kita melihat alam ini bagian dari diri kita. Jadi kita tidak boleh merusak alam. Kita harus menjaga alam. Nah, ini perbedaan filsafat timur dan filsafat barat. Maka orang barat itu berkata, to do is more important than to be. To do is more important than to be. Artinya, berbuat itu lebih penting daripada sekedar ada. Sementara orang timur berpikir bahwa to be is more important than to do. To be is more important than to do. Kehadiran kita ini, keberadaan kita ini jauh lebih penting daripada kita berbuat. Ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda. Jadi kalau orang barat ini berpedoman pada to do, sementara orang timur berpedoman pada to be.
Nah, tuduh berarti mereka, itulah makanya aktif tadi, bekerja keras, berinovasi, melakukan kajian-kajian. Sementara tubi itu menekankan keharmonisan, ketentraman. Saya tidak berkelahi dengan dia, saya senang, saya damai, saya menyembah Tuhan, damai. Wah, itu. Ini menarik. Sehingga cara berpikir kita yang berbeda ini menentukan gerak kita, menentukan pola pikir kita, melihat dunia, melihat sekitar, melihat masyarakat. Jadi makanya orang Eropa itu kan tuduh itu langsung, kalau dia masuk ke sebuah tempat, dia periksa apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya berikan kepada alam ini atau kepada masyarakat ini. Dia berpikir selalu, otaknya jalan terus. Kalau kita masuk ke sebuah tempat, dia tubi, dia langsung datang, pokoknya aman, ya, senyum, yang penting aman, damai. Tak peduli dia apa yang terjadi di sekitarnya, bagaimana masyarakat itu miskin, supaya jangan lagi miskin, bagaimana masyarakat itu yang sudah hancur, supaya jangan hancur, itu enggak. Yang penting ya aman, damai. Nah, ini perbedaan yang mencolok. Nah, maka cara berpikir Timur lebih melihat dunianya, lebih melihat diri sendiri dan sesama, dan menggantungkan diri pada Sang Pencipta. Akhirnya kita hanya berpikir human dan religius. Bahkan orang Timur itu lebih emosional, spiritual daripada rasional, teoritis. Nah, ini yang kita lihat perbedaannya yang mencolok. Jadi dunia Timur itu berpikir, Timur itu lebih pada berpikir to be. Bagaimana kita berada, menjaga keharmonisan dengan sesama dan keharmonisan dengan alam. Maka kalau kita lihat nanti bagaimana berpikirnya orang Hindu dengan alam, Buddhisme dengan alam, Konfusius itu dengan masyarakat. Kalau Hindu itu kan, kalau misalnya alam itu murka atau datang ombak yang besar, banjir, bandang, maka mereka harus menyembah, memberikan sesembahan kepada alam. Memberikan sembahan kepada laut, kepada gunung, kepada kayu. Misalnya Gunung Merapi waktu itu meletus, lalu Mbah Marijan memberikan sesembahan kepada Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu bagi mereka adalah kekuatan yang harus mereka jalin hubungan kepadanya supaya dia tidak mencederai kita. Lalu kalau orang Bali melihat kayu-kayu yang besar, itu harus dibajui. Kalau ada di bawah, di depan rumahnya ada kayu yang dibajui berwarna putih dan hitam, itu sudah jelas orang Bali. Nah, kita nggak tahu apakah ketika Gunung Sinabung meletus, adakah di antara kita yang berdamai dengan Sinabung? Kita pergi ke sana membawa sesajen, mendamaikan diri dengan Sinabung. Ya, mungkin saya tidak tahu. Tapi cara berpikirnya orang Timur itu begitu. Orang Batak juga dalam agama lokal menghormati alam. Makanya dulu tidak banyak, banyak ditemukan kalau ketika mau membangun jalan, lalu ketemu pohon yang besar mau ditumbang, banyak orang yang melarang, jangan ditumbang karena di situ ada penghuninya, ada roh-roh nenek moyang kami, kata mereka.
Lalu kalau mau dipindahkan kayu besar itu atau dipotong kayu besar itu harus melakukan penyembahan. Nah itu. Nah, ini pemikiran Timur. Nah sampai di sini adalah kira-kira pertanyaan. Ada? Jadi ada yang mau bertanya? Oke. Saya lanjutkan. Kalau misalnya tadi saya katakan bahwa orang Timur itu lebih pada memandang alam itu sebagai bagian daripada dirinya, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara filsafat Barat dan Timur itu disimpulkan dari cara pandang yang berbeda. Tadi secara geografis ya, mereka dipengaruhi perbendaharaan. Kemudian dari cara memahami alam sekitar dan sesama, itu mereka berbeda. Tetapi harus kita ingat, di awal tadi sudah saya katakan, pada zaman sekarang, klaim sana salah, ini benar, ini salah, tidak lagi dikembangkan. Tetapi perbedaan antara filsafat Timur dan filsafat Barat tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi kesamaan. Tergantung dari sudut pandang mana mereka melihatnya. Jadi pasti ada kesamaan antara filsafat Timur dan Barat, dan bahkan kedua-duanya saling memiliki ketergantungan. Filsafat Timur membutuhkan filsafat Barat, sebaliknya filsafat Barat membutuhkan filsafat Timur, dan saling mengisi. Nah, ini yang menarik. Sehingga kedua kutub ini tidak lagi menghabiskan energi saling menyalahkan, tapi kedua falsafah ini sekarang saling mengisi. Apalagi dalam dunia perkembangan sekarang kan, di mana-mana ada rumah orientalis, minimalis, gitu kan. Itu kan tipe-tipe pemikiran Timur. Kalau dibuat pemikiran-pemikiran Barat, nggak mungkin lagi, karena rumah orang Barat itu kan arsitekturnya, konstruksinya besar. Di zaman sekarang nggak butuh lagi rumah-rumah besar, capek membersihkannya. Orang sekarang sudah berpikir milenial, lebih baik tinggal di apartemen supaya jangan repot menyapu halaman, repot membersihkannya kan apartemen. Nah itu berarti bahwa orang-orang Eropa itu sudah mulai berpikir bagaimana menggabungkan pemikiran Timur dan menggabungkan dengan pemikiran Barat, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang menyatu menolong masyarakat. Nah, kembali tadi kepada pemikiran, apakah kita Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh filsafat Timur atau filsafat Barat? Ya tergantung. Kalau agama Kristen memang harus saya akui kita banyak bergantung pada filsafat Barat. Apalagi yang Protestan. Kita orang-orang Protestan ini kan, menurut saya tanda petik ya tidak begitu bersahabat dengan alam. Contoh, kalau kalian lihat nanti rumah orang-orang Protestan dengan rumah orang Katolik, atau kalian lihat nanti gereja-gereja Protestan dengan gereja-gereja Katolik. Kalau rumah kita orang Protestan, lihatlah, bangunan kalian itu, bangunan rumah kita itu habis semua, full book, full bangunan. Tidak ada menanam pohon. Paling dia tanam bunga. Pohon tidak ada. Baik itu pohon yang hidup, pohon yang memberi kehidupan, misalnya mangga, rambutan, apalagi jeruk, kueni, tidak ada.
Itu kalau Protestan, rumahnya habis semua dibangun tanpa ada pohon kehidupan. Tapi kalau rumah Katolik, lihat nanti, pasti ada rambutannya, ada tamannya, ada pohon-pohon lain yang menaungi rumah. Itu kalau Katolik. Atau lihatlah gerejamu sendiri, gereja Protestan. Adakah gereja Protestan yang rimbun, yang menanam pohon? Jarang. Kalaupun ada tanah kosong, biasanya langsung dibuat paving block supaya parkir. Tapi lihatlah gereja Katolik. Pasti nanti ada nuansa menjaga, merawat lingkungan, ada pohon-pohon yang rindang, yang tinggi. Karena mereka lebih bersahabat dengan Allah. Ekoteologi Katolik itu lebih tinggi daripada ekoteologi Protestan. Itu berarti orang Kristen mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat yang menguasai dunia dan melihat dunia ini objek, kita lah subjek yang mengambil keuntungan dari dunia ini. Itu kan kapitalisme Protestan kan. Padahal Timur tadi menganggap bahwa dunia ini, alam ini adalah kosmos yang bagian daripada dirinya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya teruskan. Pandangan filosofi orang Timur adalah dengan melihat berbagai macam sosio-kultur. Jadi orang Timur itu sangat peduli dengan kultur-kultur masyarakat. Filsafat Timur akan terlihat bagaimana cara mereka berpikir, menilai dunia dan hidup mereka. Jadi dia menilai dunia dan menilai hidup mereka. Jadi orang Timur lebih menonjolkan cara berpikir kosmologi. Jadi dia lebih menghargai alam. Tapi tadi saya katakan orang Protestan itu tidak lagi cenderung menghargai alam. Tapi lebih cenderung mengorek, menguasai dunia, bumi untuk kepentingan kita. Padahal sebenarnya orang Timur memandang kosmos sebagai sesuatu yang tercipta dari Tuhan dan diberikan kepada manusia. Jadi kosmos ini, bumi ini, tanah ini, semua alam ini dicipta Tuhan untuk diberikan kepada manusia. Itu kan kalau kita lihat kisah kejadian itu kan, ketika semua sudah dicipta dengan baik, maka Allah memberikan semua kuasa kepada Adam untuk menamai bumi, menamai binatang. Itu kan dia berkuasa atas dunia. Tapi bukan berarti dengan berkuasanya dia dengan dunia, maka dia dominan terhadap dunia. Dalam pemikiran Timur tidak. Karena dunia ini pemberian Allah, maka saya harus menghormatinya. Maka dia harus memberi hormat kepada dunia. Karena dunia ini dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Kosmos itu bersifat suci dan kudus. Sehingga wujud yang manusia, yang menguasai manusia, dan manusia harus memberi hormat dan sembah. Jadi makanya agama Hindu, agama Buddha, bahkan Konfusius juga menghargai dunia, bahkan menyembah dunia. Artinya mereka menaruh hormat pada dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Ini pemikiran Timur. Sehingga mereka berpendapat bahwa dunia dengan segala sesuatu yang tercipta diberi dari Sang Surya atau Sang Kuasa. Nah, tuntutan dasar dari kosmis ini bersifat religius dan harus dibuktikan dengan moral etis. Jadi bagaimana manusia bersikap baik terhadap dirinya, orang lain, dan dunia. Jadi itu. Jadi nilai-nilai yang dibangun dari dunia Timur ini ialah kebajikan, hubungan manusia dengan manusia. Nah, mungkin kalian tidak pernah lagi mendengar nasihat orang tua
di zaman dulu, mungkin sekarang sudah jarang, dikatakan begini, pantun hanguluan tois hamatea. Pernah orang tua mengajarkan itu kepada kalian? Pantun hanguluan tois hamatea. Pernah, Pak? Kenapa? Belum pernah, Pak. Itu artinya, pantun itu kan tata krama, sikap, sopan santun, etika terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua daripada kita, kepada sesama kita. Kalau kita baik, pantun, beretika, maka kita akan hidup. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Berarti ketenangan, keharmonisan itu ditekankan. Pantun hanguluan. Sebaliknya, tois hamatian, tois itu kan sikap yang acuh tak acuh, sikap yang amburadul, sikap yang tidak menghormati, sikap yang arogan, yang sombong. Itu akan membawa kita kepada kehancuran, malapetaka, kematian. Maka pantun hanguluan tois hamatian itu bagian dari filsafat timur. Bagaimana kita menjaga relasi dengan sesama. Dan itu tidak kita dapatkan di Eropa. Karena di sana kan ada musim panas. Kalau musim panas mereka pakaian bikini. Jadi tidak mungkin itu sopan di kita. Di Indonesia atau di timur tidak ada musim panas. Sehingga semua pakaian harus menutup aurat. Jadi kalau kita melihat orang Eropa misalnya pakaian bikini, tidak seluruh waktu hidup mereka pakaian bikini. Tapi kalau musim panas mereka memang bikini. Pakai baju tipis karena panas. Itu tidak akan kita temukan di sana. Etika, sopan santun. Karena mereka punya tantangan hidup yang berbeda dengan kita. Tapi karena kita berpikir timur, melihat orang bikini, wah tidak sopan kawan ini. Langsung kita judge mereka orang yang tidak bermoral. Orang yang tidak punya harga diri. Padahal mereka menghadapi dunia mereka yang panas. Tapi kita orang Indonesia yang tidak ada musim panas berbikini. Nah, itu yang salah. Meniru-niru, wah Eropa itu berbikini. Dia pakai pakaian bikini. Padahal di sini tidak ada musim panas. Musim hujan dan musim kemarau di sini. Musim kemarau pun tidak sepanas di sana. Nah, ini tadi ya kita meniru-niru yang tidak baik. Nah ini yang perlu kita lihat nanti. Nah hal ini diperlihatkan dengan cara bagaimana mencintai sesama dan mencintai alam. Jadi orang Timur itu percaya bahwa roh-roh dia kini itu memiliki tempat yang aman dan tentram dan tidak boleh diganggu. Nah, makanya kalau ada di kampung kita beringin yang besar, haruaya yang besar, itu kan dijadikan sesuatu yang magic di sana. Jangan pergi ke sana. Ada yang menakutkan di sana. Alam itu digunakan menakut-nakuti karena supaya dihormati sebenarnya. Bahkan jangankan alam, yang lain pun sering digunakan menakut-nakuti. Kalau anak-anak misalnya tidak mau makan, makan kau. Kalau nggak makan kau nanti kupanggil dokter biar lu suntik kau. Jadi ditakut-takuti dengan disuntik oleh dokter. Makan kau, kalau nggak makan kau nanti kupanggil pendeta. Sehingga pendeta itu menakutkan. Nanti kupanggil polisi, polisi menakut, kupanggil tentara. Jadi banyak kita dicekoki oleh ketakutan-ketakutan. Sehingga orang Asia ini bergerak sedikit takut, bergerak sedikit takut. Kalau sudah malam di kamar mandi pun takut. Karena sudah dicekoki kita ini ditakut-takuti. Itu cara berpikir Timur itu. Kalau Barat enggak. Baik malam, siang tidak mereka takuti. Karena coba bayangkan di sana 3 bulan gelap. Kalau mereka takut dengan gelap, mana hidup? 3 bulan tidak ada matahari. Kita hanya 12 jam tidak ada matahari. Di sana 3 bulan. Kalau musim
musim apa namanya? Musim semi ya, gelap semua. Atau musim dingin, gelap, gak ada matahari. Atau tidak ada gelap sama sekali, 3 bulan terang terus. Gak tahu kita kapan mau tidur karena terus terang. Makanya mereka kalau musim terang itu ya musim semi ya, mereka pakai tutup mata kalau mau tidur karena nggak ada gelap. Jumpa jamnya istirahat, mereka tutup mata mereka pakai alat itu supaya matanya melihat dunia ini gelap karena 3 bulan terang kan. Kita syukurlah ada waktunya gelap, ada waktunya terang, sehingga mata kita bisa istirahat pada gelap, malam hari maksudnya bekerja pada siang hari. Jangan terbalik ya. Kalau malam hari keliuran, siang hari tidur, itu kelelawar itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, jika filsafat Barat memang lebih menekankan pada rasional, misalnya pada zaman Yunani kuno, di mana terkenal Plato, Sokrates, Aristoteles, pemikiran mereka itu spekulatif. Pada dasarnya mereka berspekulasi dengan keadaan yang dilihat tanpa mencampurkan unsur religiusnya secara mendalam. Pada zaman Plato, Aristoteles, dan Sokrates itu, filsafat mereka itu belum tercampur dengan nilai-nilai religius, belum bercampur dengan agama. Tapi nanti kalau kita lihat perkembangannya pada abad pertengahan, ketika agama Kristen itu menjadi agama negara, maka filsafat dan agama itu mulai bergabung, dikombinasikan. Sehingga agama dan filsafat itu mulai dikawinkan. Maka pada waktu itu misalnya kalau kalian baca di buku-buku pemikiran Saint Augustinus, filsafat itu telah dicampurkan dengan nilai religius yang berpedoman pada Alkitab. Nah itu nanti mereka menyesuaikan ajaran agama itu dengan ajaran filsafat. Maka nanti ada filsafat Kristen, ada filsafat murni ya, timur dan barat, nanti ada filsafat Kristen. Nah, filsafat dan teologi itu 2 hal yang sama tapi berbeda. Kalau filsafat itu mencari kebenaran sejati di alam ini, melalui penelitian mereka dalam kehidupan sehari-hari mencari kebenaran, tetapi teologi kekristenan, kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Dia tidak perlu dicari lagi di dunia. Itu bedanya. Filsafat itu mencari kebenaran, membuktikan kebenaran yang berada di dunia ini. Bahkan Tuhan pun mereka ingin buktikan kebenarannya. Itu filsafat. Tetapi kalau teologi itu, kita bukan lagi mencari siapa kebenaran. Karena sudah tahu kita kebenaran itu adalah ada pada Tuhan, pada Yesus, dan pada Roh. Lalu kalau itu digabungkan, berarti ada filsafat Kristen, karena berarti ada upaya, usaha kita mencari kebenaran sejati itu di dalam Kristus. Nah, itu nanti yang kalian pahami. Sehingga apa perbedaan filsafat dan teologi, kalian bisa menjawab. Nah, arah gerak, ini harus kalian lihat, arah gerak dari filsafat Barat itu adalah berasal dari pemikiran rasional dari filsuf. Jadi mereka itu melakukan gerakan kehidupan mereka itu dari pemikiran filsuf. Misalnya kita ambil contoh, pemikiran Karl Marx. Ketika dia mengumandangkan soal teori kehidupan yang sama-sama rata dan sama-sama rasa. Maka semua kehidupan masyarakat pada waktu itu mengikuti
pemikiran Karl Marx. Karena Karl Marx gencar sekali menentang kehidupan yang borjuis dan kapitalis. Dia menentang kehidupan yang kapitalis dan borjuis. Dia menginginkan supaya masyarakat itu tanpa kelas. Supaya masyarakat itu punya kelas yang sama. Sehingga dia melihat masyarakat itu adalah masyarakat yang sama-sama rata dan sama-sama rasa. Nah ini arah geraknya. Sementara filsafat timur itu lebih berarah kepada intuisi atau intelijensi dan akal budi. Ini arah geraknya. Kalau filsafat barat itu tadi pada seorang filsuf, tetapi kalau arah gerak daripada filsafat timur itu kepada intuisi, intelijensi dan akal budi, kedamaian tadi, keharmonisan tadi. Jadi tujuannya ialah mengedepankan moralitas agar manusia bijaksana dan dalam menjalani hidup. Misalnya Konfusius itu dia mengedepankan moral kebajikan ketika dia menghadapi masyarakat atau rakyat Tiongkok yang mengalami krisis dan tidak bermoral. Maka untuk menghadapi yang masyarakat yang tidak bermoral itu perlulah ajaran-ajaran yang mengamalkan dan nilai-nilai moral dan kebajikan itu. Ini. Sehingga dalam pemikiran barat, subjek adalah manusia. Dan alam itu dijadikan objek. Untuk apa? Untuk mencari kepentingan bagi mereka. Nah sementara di timur, alam itu dan manusia menyatu. Mereka menganggap bahwa alam merupakan bagian dari manusia yang harus dipelihara. Nah, pandangan filsafat barat terhadap cita-cita dihidup dengan bekerja dan bersikap aktif. Itulah sebagai kebajikan yang tinggi. Jadi bekerja, itulah sebagai kebajikan tinggi. Bekerja, kalau orang bekerja, itulah kebajikan. Sementara di timur, keharmonisan dan ketenangan, inilah kebajikan yang lebih tinggi. Jadi kehidupan itu harus dijalankan dengan sederhana, menyesuaikan dengan alam. Inilah perbedaan-perbedaan antara filsafat barat dan timur. Baik, ada kira-kira pertanyaan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, biar kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Oke, kalau tidak ada, hanya dengan pembahasan hari ini, kita atau kalian semakin memahami perbedaan antara filsafat timur dengan filsafat barat. Dan minggu depan kita akan membahas mengenai pemikiran filsafat dari Indonesia menuju filsafat Indonesia. Itu akan kita bahas minggu depan. Sehingga nanti kita akan melihat mengapa filsafat Indonesia ini kok tidak begitu dikenal di dunia lain. Karena ada banyak faktor. Ya, oke. Kalau tidak ada, silakanlah ketua kelas. Pak, Ya, ada mau saya tanya, Pak. Soal silabus kita, Pak, gimana, Pak? nah silabus masih tetap diselesaikan karena kita menyesuaikan silabus dengan KKNI, maka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki silabus karena silabus kita kan harus memenuhi standar KKNI.
Nah, makanya belum selesai. Minggu depan kita masih ceramah. Pasti dalam laporan baca nanti saya akan memberikan yang bisa kalian kerjakan ya. Oke, begitu ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Tidak lagi, Pak. Nampaknya, Pak. Oke, dengan demikian silakanlah Baik. berdoa. Untuk yang menutup doa kita, saya minta kesediaan dari saudari Rarelia Butar-Butar. Ada di sini? Mungkin tidak ada di sini. Kalau Bang Raja ada di sini, Bang Raja. Ya Bang, Oke, Bang. Bawa doa kita, Bang. kedengaran suara saya? Oke, Bang. Halo? Silakan. Ya, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah selesai belajar filsafat timur Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami agar kami dapat menerimanya dengan baik. Hanya ini doa anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, selamat siang, selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Horas menjujua Yakobu. Horas Pak, salam sehat. Pak. Horas Pak. Salam sehat Pak. Horas Pak.